Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan laporan UAS kami yang bertema Sistem Informasi CRM Neto Express Laundry yang disusun oleh saya sendiri Vanesha Widya dan dua rekan tim saya Neja Safalika dan juga Bunga Lestari. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan, latar belakang, dan manfaatnya. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang usaha, termasuk usaha jasa laundry. Banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan dengan bantuan sistem informasi sehingga menjadi lebih cepat, tepat, dan juga akurat, serta efisien. Neto Express Laundry merupakan salah satu usaha jasa laundry di Kota Pekanbaru yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pencucian pakaian. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan meningkatnya aktivitas usaha, proses pengelolaan pelanggan menjadi semakin kompleks. Meskipun sebagian data sudah dicatat secara digital, namun pengelolaan data pelanggan, komunikasi dengan pelanggan, serta pemanfaatan data tersebut masih belum berjalan secara optimal. Nah, akibatnya masih terdapat beberapa permasalahan seperti pelanggan belum dapat mengetahui status cuciannya secara langsung. Informasi mengenai promo maupun status laundry masih diberikan secara manual, dan data pelanggan belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, hubungan jangka panjang dengan pelanggan juga belum terkelola dengan baik sehingga peluang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan belum dimanfaatkan secara maksimal. Melihat kondisi tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem informasi CRM manajemen atau CRM berbasis web. Sistem ini kami rancang untuk membantu pemilik usaha dalam mengelola data pelanggan, transaksi, komunikasi, dan juga layanan secara terintegrasi. Nah, adapun tujuan utama dari proyek ini ada 4. Yang pertama itu, mengembangkan sistem informasi yang mampu membantu pengelolaan data. Yang kedua, menyediakan layanan informasi sehingga pelanggan dapat memantau status pesanan secara real time. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi antar pihak laundry dengan pelanggan melalui penyampaian informasi yang lebih cepat dan terstruktur. Dan yang terakhir itu, membantu pemilik usaha dalam memanfaatkan data pelanggan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, selain tujuan tersebut, sistem ini juga memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Sistem membantu pengelolaan data menjadi lebih rapi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, bagi pelanggan juga ada manfaatnya. Sistem memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai status laundry, promo, ataupun layanan lainnya sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Nah, sedangkan bagi karyawan, sistem membantu mengurangi pekerjaan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Nah, dengan adanya Neto Laundry ini atau sistem informasi untuk Neto Laundry ini, kami mengharapkan Neto Laundry dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mendukung perkembangan usaha di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Neto Express Laundry. Saat ini data pelanggan dan transaksi memang sudah dicatat, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu pengambilan keputusan. Selain itu, pelanggan juga belum dapat memantau status cucian mereka secara langsung, sehingga mereka harus menghubungi pihak laundry untuk menanyakan progres pencuciannya. Permasalahan lainnya adalah informasi mengenai promo maupun pemberitahuan bahwa cucian telah selesai mesti disampaikan secara manual kepada pelanggannya. Nah, hal tersebut membuat proses pelayanan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami mempertimbangkan eh, tiga, tiga alternatif solusi. Alternatif pertama adalah tetap menggunakan sistem yang ada tanpa mengembangkan sistem baru. Namun pilihan ini kurang efektif karena permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan. Alternatif yang kedua adalah menggunakan aplikasi CRM dari pihak ketiga. Walaupun fitur yang tersedia cukup lengkap, biaya berlangganan relatif mahal dan beberapa fitur belum sesuai dengan kebutuhan operasional usaha laundry. Dan alternatif yang ketiga itu adalah membangun sistem CRM sendiri. Nah, alternatif inilah yang kami pilih karena sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan Neto Express Laundry. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur utamanya. Yang pertama itu adalah manajemen data pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan, mengubah, mencari, dan mengolah seluruh data pelanggan secara terpusat. Fitur keduanya adalah riwayat transaksi pelanggan, yang dimana setiap transaksi dapat disimpan dan dianalisis untuk mengetahui kebiasaan pelanggannya. Yang fitur ketiga ada tracking status laundry yang memungkinkan pelanggan mengetahui proses cucian mereka mulai dari diterima, dicuci, disetrika hingga selesai tanpa harus data atau menghubungi pihak laundrynya.
Nah, selain perencanaan, kami juga melakukan identifikasi risiko terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama proyek. Nah, beberapa risikonya tuh ada kesulitan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru, rendahnya partisipasi pelanggan menggunakan sistem, gangguan koneksi internet maupun gangguan pada layanan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya. Untuk mengetahui apakah proyek ini layak dilaksanakan, kami melakukan cost benefit analysis yaitu CBA, yaitu analisis yang membandingkan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh setelah sistem diterapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi biaya pengembangan sistem ini adalah sekitar Rp203.749.500. Biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan pengembang proyek seperti biaya project manager, developer, business analyst, quality assurance, pembelian perangkat pendukung berupa laptop dan handphone, serta biaya koneksi internet selama proses pengembangan. Sementara itu, software seperti VS Code, GitHub, Figma, Vercel, dan Supabase menggunakan versi gratis sehingga tidak menambah biaya proyek. Setelah sistem diterapkan, diperkirakan terdapat biaya pemeliharaan sekitar Rp2 juta pada tahun pertama, yang akan digunakan untuk maintenance sistem, perbaikan bug, dan pengembangan fitur jika diperlukan. Berdasarkan hasil CBA, diperoleh beberapa indikator kelayakan proyek. Pertama, NPF sebesar Rp208.731.077. Nilai NPF yang positif menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Kedua, profitability indeksnya sebesar 1,98 karena nilainya lebih besar dari 1, maka proyek dinilai menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Ketiga, ROI sebesar 162,19% yang menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan mampu memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Terakhir, payback-nya sekitar 2,17 tahun, yang berarti modal yang dikeluarkan diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar 2 tahun 2 bulan. Selain melakukan analisis biaya, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek menggunakan kurva S. Berdasarkan kurva S, hingga minggu ke-18, proyek telah mencapai progres sekitar 80,16%, sedangkan berdasarkan rencana seharusnya sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan 19,84%. Keterlambatan tersebut terutama terjadi pada tahap pelatihan pengguna atau training serta tahap closing sehingga target penyelesaian proyek sedikit mundur dari jadwal yang direncanakan. Selanjutnya, berdasarkan hasil Earned Value Analysis, diperoleh SPI sebesar 0,92. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek sedikit lebih lambat dibandingkan jadwal yang direncanakan. Namun, dari sisi biaya diperoleh CPI sebesar 1,16. Nilai ini menunjukkan bahwa pengguna anggaran masih efisiensi karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah disediakan. Selain itu, nilai estimasinya juga menunjukkan bahwa proyek diperkirakan dapat diselesaikan dengan biaya yang lebih rendah daripada anggaran awal. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu membangun pemilik usaha dalam mengelola pelanggan secara lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayan, mempermudah pelanggan memperoleh sistem mengenai satu laundry, serta mendukung pengembalian keputusan melalui data yang tersimpan di dalam sistem. Walaupun berdasarkan hasil evaluasi proyek terdapat sedikit keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, dari sisi biaya, proyek tetap berada dalam kondisi yang efisien. Oleh karena itu, secara keseluruhan, proyek ini dinilai layak untuk direalisasikan karena mampu memberikan manfaat bagi dari sisi operasional maupun finansial bagi Neto Express Laundry. Sebagai saran, sebelum sistem diterapkan secara penuh, perlu dilakukan pelatihan kepada seluruh pengguna agar proses adaptasi berjalan dengan baik. Selain itu, kualitas data pelanggan juga perlu dipastikan lengkap dan valid agar seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan maksimal. Setelah sistem digunakan, evaluasi dan pemeliharaan secara berkala juga perlu dilakukan agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan usaha di masa mendatang. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem informasi CRM Neto Laundry Express. Atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.